Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño rolas de rock. Halo guys, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar. Pasar adalah singkatan dari pertemuan antara senang and rindu, di mana definisinya adalah pasar merupakan tempat bagi dua orang atau lebih yang saling bertemu dan saling menunggu. Itu tadi saya hanya bercanda ya teman-teman. Jadi arti pasar sesungguhnya dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar ini tempatnya tidak terbatas oleh geografis loh. Jadi dimanapun kalian bisa melakukan transaksi, dimana itu adalah disebut pasar. Pasar adalah media yang digunakan. Contohnya kalau di dunia sekarang dalam dunia digital yaitu Shopee, Lazada dan sebagainya loh. Nah, ada juga pasar uang tuh. Itu ya teman-teman ya. Pasar ini nanti akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pasar output dan juga pasar input. Nah, dalam pasar output itu nanti akan dibagi kembali menjadi 4 kategori, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Sedangkan pasar input akan dibagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Mari kita mendengarkan penjelasannya. Semangat. Pasar itu dibagi menjadi beberapa kategori loh teman-teman. Nah, yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contohnya, barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu nanti banyak penjual dan juga pembeli, kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan, barang bersifat homogen, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna, kebanyakan perusahaan kecil. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Untuk permintaan industri dan juga permintaan perusahaan. Permintaan industri mencakup permintaan dari semua perusahaan di industri. Nah, di sini ini terdiri dari produk-produk dengan nama dan juga merek dagang yang berbeda-beda. Jadi produknya sama, hanya berbeda nama merek dan juga merek dagang. Produk-produk tersebut dapat saling menggantikan satu sama lain. Contohnya adalah permintaan mobil. Jumlah permintaan untuk berbagai pembuat mobil, seperti perusahaan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Sementara itu, permintaan perusahaan merujuk pada permintaan terhadap produk-produk dari perusahaan tertentu, seperti permintaan untuk mobil yang diproduksi oleh perusahaan A. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak sekali pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan pasar. Di Indonesia, pasar monopoli contohnya yaitu PLN, minyak bumi seperti Pertamina, ataupun PT Telkom dan KAI. Ciri-ciri pasar monopoli, terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya, karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis.
Kemudian untuk kurva penawaran monopoli bagi perusahaan, monopoli merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah komoditas yang ditawarkan. Bila didapat dua tingkat harga, maka masing-masing tingkat harga akan menunjukkan suatu jumlah komoditas tertentu yang ditawarkan yang berbeda satu sama lain. Seperti itu. Yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistik. Merupakan salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Contohnya yaitu sampo, pasta gigi, dan sebagainya. Meskipun semua fungsi sampo sama, yaitu untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk memiliki ciri-ciri yang khusus, seperti aromanya yang berbeda, warna kemasan, dan lain-lain. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen di pasar monopoli ataupun nanti yang akan dijelaskan di pasar oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walaupun produsen akan menaikkan harganya. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia. Produk sepeda motor memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khusus. Sebut saja sepeda motor A, di mana ciri khususnya adalah irit bahan bakar. Dan sepeda motor B memiliki keunggulan pada mesinnya yang stabil dan jarang rusak. Akibatnya tiap-tiap merek atau tiap-tiap produk perusahaan memiliki pelanggan setianya masing-masing. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakat, sehingga mereka membuat produk tersebut dapat dibeli dan disukai oleh masyarakat tersebut, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Dalam pasar monopolistik, semakin banyak perusahaan yang masuk dalam pasar, maka dalam jangka panjang, perusahaan hanya akan memperoleh keuntungan yang normal. Ada dua sebab pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Pertama, harga jual masih lebih besar dari biaya marginal atau P lebih besar dari MC. Yang kedua yaitu kapasitas berlebihan. Untuk perubahan harga itu akan sangat mempengaruhi pendapatan yang akan dikumpulkan oleh perusahaan monopolistik. Jadi sekecil apapun perubahan permintaan yang ada itu nanti akan mempengaruhi pendapatan. Yang keempat adalah pasar oligopoli. Merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan, dan lainnya. Nah, di situ ada gambarnya kan, itu adalah salah satu contoh yaitu industri rokok. Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah terdapat beberapa penjual di pasar. Biasanya itu tidak lebih dari 10 perusahaan, seperti itu, dengan banyak pembeli di pasaran. Barang yang diperjualbelikan relatif homogen, namun terdiferensiasi. Misalnya rokok, nah itu nanti setiap perusahaan memiliki ciri-ciri atau rasa maupun warna rokok yang berbeda-beda, tergantung dari jenis rokok-rokoknya dan tergantung dari perusahaannya. Penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Persaingan terutama melalui promosi besar-besaran serta perang harga. Perang harga yang dimaksud terjadi ketika suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh
pangsa pasar yang lebih besar, namun diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan harga jual yang lebih rendah. Produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit. Dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran, sehingga membuat perusahaan baru sulit untuk bertahan. Sistem harga yang kaku, karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang akan diambil. Ketergantungan terutama terjadi dalam penetapan harga, di mana penetapan harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan segera diikuti oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya memunculkan kekakuan harga di tingkat tertentu pada pasar oligopoli. Seperti itu. Kemudian untuk pasar persaingan sempurna, pada pasar input terdapat banyak perusahaan dan banyak pekerjanya. Yang kedua, kesempurnaan informasi. Yang ketiga, sisi permintaan dan penawaran dalam kondisi seimbang. Jadi di sini jumlah perusahaan dan juga jumlah pekerja itu sama banyaknya, jadi seimbang. Sehingga untuk pasar persaingan sempurna pada pasar input. Nah, di sini pasar input itu yang dimaksud pada pasar persaingan sempurna itu adalah pasar tenaga kerja ya. Sedangkan pada pasar input, pasar monopoli, terdapat banyak perusahaan namun hanya satu pekerja atau pekerjanya itu lebih sedikit daripada jumlah perusahaan. Pekerja dapat membentuk perserikatan sehingga perserikatan tersebut membuat atau menentukan tingkat upah untuk tenaga kerja. Seperti itu. Nah, terima kasih ya sudah menyimak. Goodbye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.